kembali lagi dengan kita bedah buku. Wajahnya sama-sama aja ya. Kali ini kita bedah bukunya tetap sama aja kayak kemarin di akuntansi keuangan. Penulisnya dari Wati Arisa Stuti dan Dr. Surtikanti. Nah, kali ini kita akan bahas bab 6, yaitu laporan posisi keuangan. Oke, ada bisa dijelaskan nggak sih dari Mbak di sini laporan posisi keuangan itu kayak apa, seperti apa? Oke. Jadi laporan posisi keuangan itu biasanya kita kenal tuh sebagai neraca. Nah, di neraca itu ada komponen-komponennya. Yang pertama itu ada aset, terus yang kedua ada liability, dan yang ketiga itu ada equity atau modal. Nah, pertama aset itu mencakup semua kepemilikan yang dimiliki oleh individu yang terdiri dari aset lancar seperti tabungan, deposito, rekening koran, lalu ada aset investasi seperti saham, reksadana, dan aset pribadi seperti rumah, mobil, barang koleksi gitu ya. Lalu yang kedua ada liabilitas atau kewajiban, mencakup semua hutang atau kewajiban keuangan yang dimiliki perusahaan itu sendiri. Itu jangka pendek seperti kartu kredit atau jangka panjangnya seperti kredit investasi. Lalu ada yang ketiga itu modal. Itu dari sisi antara aset dan liability-nya tadi itu disebut modalnya. Oh, berarti kayak itu adalah elemen-elemen dari laporan posisi keuangan ya, sama aja kayak neraca ya berarti. Mungkin dari Mbak Dwi atau Mbak Wala ada yang mau nambah ini? Kalau dari fungsinya nih, fungsi laporan posisi keuangan itu yang pertama mengevaluasi kondisi dari kinerja keuangan perusahaan, yang berarti biasanya tuh keuangan perusahaan pada akhir periode itu memberikan lebih lanjut kondisi atau kinerja keuangannya dengan memberitahukan posisi utang, modal, dan aktiva bisnisnya. Nah, yang kedua itu acuan dalam membuat keputusan strategis, yang berarti membuat kebijakan strategis yang berdasarkan kondisi keuangan yang telah dilaporkan, baik dalam pembangunan operasional, langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan performa keuangan perusahaan agar lebih baik di periode mendatang. Nah, yang ketiga ini sebagai dasar pertimbangan bagi investor dan stakeholder yang lain. Fungsi laporan ini itu sebagai dasar pertimbangan perusahaan bagi pihak-pihak terkait, biasanya investor ya. Jadi untuk menganalisa kondisi finansial perusahaan, sebagai contohnya itu investor dapat membandingkan posisi keuangan akhir tahun sekarang dan tahun sebelumnya. Gitu. Itu sih fungsinya. Kita udah dengerin tentang pengertiannya, terus kita udah menjelaskan tentang manfaatnya. Mungkin sekarang kita menjelaskan tentang langkah-langkah membuat laporan posisi keuangan pribadi gitu ya. Yang pertama kita harus mengidentifikasi nilai aset. Nah, itu kita bisa melalui dengan catat-catat semua aset yang dimiliki dan menetapkan nilai-nilai saat masing-masing aset seperti simpan kas, portofolio, investasi, properti, dan barang berharga. Nah, yang kedua identifikasi dan nilai liabilitas. Itu catat semua kewajiban keuangan seperti hutang kartu kredit, pinjaman, atau hipotek. Terus yang ketiga hitung nilai kekayaan bersih. Itu dari mengurangkan total liabilitas dari total aset untuk menentukan nilai kekayaan bersih. Dan yang keempat, memperbarui secara berkala. Laporan posisi keuangan perlu diperbarui secara berkala, misalnya setiap kuartal atau setiap tahun, untuk menunjukkan perubahan dalam keadaan keuangan. Terus ada nggak sih manfaat dari laporan posisi keuangan itu untuk perusahaan sendiri? Manfaatnya? Mestinya kita
tahu ya nilai-nilai aset kita berapa, terus jumlah utang kita berapa, modal kita berapa. Dan dari situ kita juga bisa menghitung rasio-rasio keuangan ya. Jadi karena kan komponen-komponennya ada di neraca tadi, ada aset, utang juga. Jadi perusahaan juga bisa setelah tahu rasio keuangan itu nanti dia bisa menentukan kebijakan ke depan itu akan seperti apa. Pada intinya itu sih, kita lihat modal sama mungkin laba atau ruginya pada akhir periode biasanya kan. Biasanya di laporan posisi keuangan itu kan ada komponennya. Komponennya itu ada aset lancar, aset tidak lancar, sama liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Terus ada ekuitasi juga kan. Nah, kalau yang di aset lancarnya itu biasanya itu ada kas, persediaan, piutang, sama PPN. Nah, kalau yang di aset tidak lancar itu biasanya berupa investasi, aset tetap, sama beban yang ditangguhkan. Terus liabilitas jangka pendeknya itu utang bank, terus utang pajak, beban akrual, beban pembiayaan konsumen, dan utang obligasi. Nah, yang liabilitas jangka panjangnya itu utang jangka panjang, terus sewa pembiayaan dan penghasilan ditangguhkan. Terus kalau yang ekuitasnya itu modal saham sama tambahan modal yang di store. Gitu sih. Oke. Dari mbak-mbak ini nih, menurut kalian tuh di perusahaan kita tuh laporan posisi keuangannya itu udah mencakup itu semua nggak sih? Harusnya sudah mencakup ya. Pasti dari komponen-komponen itu udah ada semua di laporan posisi keuangan kita. Nah, terlebihnya itu di perusahaan kita kan udah memakai sistem yang namanya Accurate kan. Jadi kalau udah tersistem gitu ya. Jadi di Accurate-nya sendiri itu terdapat berbagai macam laporan. Biasanya di bawah sendiri itu tiap kalau misalkan diambil per bulannya, kita bisa milih laporan mana yang akan kita gunakan buat kayak biasanya yang konsultasi pajak kayak gitu. Terus laporan perusahaan setiap bulan, per tahun, gitu. Di sini ada keterbatasan laporan posisi keuangan. Ya, boleh. Jadi laporan keuangan itu mempunyai keterbatasan. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan tidak menyajikan nilai sekarang karena aktiva dan kewajibannya dilaporkan berdasarkan harga historis atau harga belinya. Berarti nggak langsung jadi laporan yang gitu maksudnya? Enggak. Jadi karena nilai yang dimasukkan itu harga belinya. Sedangkan kan itu pasti setiap tahun kan juga seperti aset itu kan ada misalnya kan. Nah makanya di bagian aktiva itu biasanya ada akumulasi penyusutan juga kan. Lalu ada pertimbangan dan dugaan masih harus digunakan dalam memahami neraca karena keterbagian piutang, penjualan persediaan, dan kegunaan harta jangka panjang yang berwujud dan tidak berwujud sulit untuk ditentukan. Lalu yang terakhir ada laporan posisi keuangan hanya menyajikan pos-pos finansial karena pos-pos non finansial tidak dapat dicatat secara objektif. Lalu di laporan posisi keuangan pasti ada pengeluaran-pengeluarannya kan. Nah, itu ada golongan-golongan apa aja sih yang ada di laporan posisi keuangan? Atau sama aja kayak yang saya Iya, komponen tadi yang harus liabilitas sama yang terakhir kan. Jadi kesimpulan itu laporan posisi keuangan itu laporan yang menggambarkan tentang posisi keuangan pada saat periode tertentu ya. Terus laporan posisi keuangan itu juga berarti posisi harta yang dimiliki oleh suatu perusahaan, ya kan. Terus manfaatnya itu ada juga tadi manfaatnya itu ada yang pertama ada sebagai cepat aktiva perusahaan, terus yang kedua itu dari segi struktur pemodalannya, dan yang ketiga itu dari fleksibilitas keuangan di perusahaan tersebut. Terus komponen-komponen laporan posisi keuangan itu tadi ada aktiva, terus liabilitas sama ekuitas. Oke.
Sekian dari bedah buku kita kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata dan perbuatan. Oke, sampai jumpa di bedah buku berikutnya. Bye bye.